wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Mutiara Anissa, delegasi Duta Genre Putri dari Kecamatan Cikuinding. Salam genre. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang apa itu stunting. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita coba tanya masyarakat sekitar. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar. Mohon. Sebelumnya izin bertanya, Bapak namanya siapa ya? Asep, Oh iya, Bapak Asep. mohon. Mohon maaf, Bapak tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan stunting? Stunting. Upami terlepas, mas. Pertumbuhannya terhambat karena kekurangan gizi, gitu. Oh iya, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon. Ya, mangga Pak. Assalamualaikum. Salam. Ibu punten sawago. Nuhun. Punten Ibu, abi bade nuhunkeun waktu sasakadang. Kanggo bios di wawancara. Oh, bios nuhun mangga. Iring calik Ibu. Mangga. Ibu punten abi yayasan Ibu Idarmina. Ibu Idarmina. Ibu berang sih naon namina stunting? Naonnya? Oh, tapi sering membawa ya ibu gaduh murang kali aja. Tapi sering karena kamu yang besar. Tapi aja kan aku belum pernah melewati garis merah. Alhamdulillah sehat. Hatur nuhun atuh ya ibunya. Assalamualaikum. Nah, gimana? Udah ngerti belum? Kita bahas lebih lanjut yuk. Stunting menurut WHO adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga dapat mengakibatkan pertumbuhan anak itu melambat. Seorang anak dapat dikatakan stunting jika tinggi badannya lebih rendah atau lebih pendek, atau bisa disebut juga kerdil dari standar usianya. Sepertinya agak susah juga ya untuk dimengerti. Yuk kita ringkas. Jadi, stunting adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek atau lebih rendah dari anak seusianya. Tapi tidak semua anak pendek itu bisa dikatakan stunting ya. Stunting juga memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya. Ciri yang pertama ini sangat amat nampak terlihat jelas, karena biasanya anak-anak sering bermain dengan anak yang usianya tidak jauh berbeda. Selanjutnya, pertumbuhan gigi melambat. Nah, yang ini nih yang harus diperhatikan, karena biasanya kadang orang tua sering mikir, gak apa-apa ini mah, nanti juga bentar lagi tumbuh kok giginya. Lalu, berat badan anak cenderung terus menurun. Hati-hati ya, apalagi kalau udah ngelewatin garis merah. Duh, kacau deh itu. Selanjutnya, biasanya anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang. Kasihan juga ya. Dan yang terakhir, anak biasanya mudah terserang berbagai penyakit. Nah, karena kita sudah tahu ciri-ciri anak yang mengalami stunting, sekarang kita harus mengetahui penyebab mengapa stunting itu bisa terjadi kepada anak tersebut. Yang pertama, asupan makan saat ibu hamil kurang bergizi dan kurang berkualitas, yang berdampak pada kondisi pertumbuhan anak pada saat lahir. Dan menurut WHO, sekitar 20% stunting
terjadi pada saat bayi masih dalam kandungan. Lalu, kebutuhan gizi anak tidak tercukupi. Karena kurangnya asupan makanan menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting. Misalnya, anak tidak mendapatkan ASI eksklusif serta makanan pendamping ASI atau yang sering disebut dengan MPASI yang kurang bergizi atau kurang berkualitas. Kita lanjut yang ketiga. Kurangnya pengetahuan ibu hamil mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Oleh sebab itu, kita harus membudayakan dari sekarang untuk terus dan terus membaca, membudayakan terus dan terus literasi. Lalu, terbatasnya akses pelayanan kesehatan dan pelayanan kehamilan atau pelayanan khusus setelah melahirkan. Dan yang terakhir, untuk yang terakhir yaitu kurangnya akses air bersih dan sanitasi serta kurangnya akses makanan bergizi yang tergolong masih mahal. Nah, sekarang kan kita sudah tahu nih, mau itu ciri-ciri dan juga penyebab stunting. Sekarang kita coba wawancara yuk. Dengar-dengar katanya di wilayah sini ada seorang ibu yang anaknya itu mengalami stunting. Kita coba tanya-tanya yuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu ya, waktunya sebentar. Oh iya, Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa ya? Ibu Isda. Kalau adanya ini namanya siapa ya Bu? Nurifa. Oh iya. Sebelumnya mohon maaf ya Bu ya, izin untuk di video. Oh direkam ya? Iya. Oh, tidak apa-apa. Sebelumnya saya minta maaf Bu, saya mendapatkan informasi ini tuh dari Ibu bidan di desa ini. Oh iya. Nah, katanya anak Ibu ini mengalami kondisi stunting, apakah benar? Iya benar. Kalau boleh tahu sejak kapan ya Ibu tahu adik ini tuh mengalami kondisi stunting? Oh sebenarnya dari tahun 2020 kemarin kan ada pemeriksaan, itu kan pengukuran tinggi badan gitu kan. Anak saya ini katanya tidak sama dengan anak seusia dia, ini masih di bawah yang tinggi badan daripada anak seusia dia. Jadi kurang mencukupi gitu. Waktu Ibu mengetahui hal itu, apa sih yang Ibu rasakan waktu itu? Ya pertamanya sedih sih, ngerasa kenapa ya kok anak saya nggak sama orang lain, sama anak-anak yang lain. Padahal dari segi gizi, makanan, istilahnya kan asupan gizi yang saya kasih dari semenjak hamil dia sampai dia juga perasaan seimbang, malah mungkin lebih bergizi gitu dari sebelum waktu belum hamil. Lalu Bu, sekarang nih sampai hari ini upaya apa saja sih yang telah Ibu lakukan buat adik ini tuh kan biar ya tidak bisa disebutkan lagi dengan kategori stunting gitu, keluar dari kategori tersebut? Oh, saya sih mencari-cari info, konsultasi baik itu ke bidan desa, bahkan ke dokter spesialis anak, gimana caranya supaya anak saya ini istilahnya perkembangannya lebih pesat lagi, jadi tidak stunting lagi, bisa seperti anak-anak yang lain gitu kan, misalnya baik pertumbuhan tinggi badannya, pertumbuhan emosionalnya, sama pertumbuhan otaknya juga. Setelah Ibu waktu itu kan mengetahui aku bahwa adik ini tuh mengalami kondisi stunting. Nah, Ibu mencari tahu nggak sih apa sih penyebabnya kok bisa adik ini mengalami stunting? Oh kayaknya setelah saya itu ya pikir-pikir lagi, semua sudah terpenuhi, tercukupi dari gizinya, dari kebutuhan sehari-hari itu mungkin karena faktor keturunan, karena dari faktor keturunan juga dari pihak ayahnya ini ada juga yang sama, anaknya yang kakak sepupunya itu lebih usianya lebih tua dari dia sama, jadi dari itu juga datanya itu juga termasuk stunting gitu, ukuran yang dari pengaruh keturunan juga. Tapi Bu,
selama dari ibu waktu itu mengetahui hal tersebut sampai sekarang, apakah sudah ada perubahan untuk si adanya atau gimana? Setelah ibu melakukan hal-hal yang untuk Berupaya supaya Iya. meningkatkan berat tinggi badannya lebih baik. Ya, secara signifikan sih ada sedikit tapi belum maksimal ya. Jadi bertahap mungkin ya, namanya juga segala sesuatu nggak bisa instan gitu. Jadi kan sedikit demi sedikit lah ada perubahan gitu, walaupun belum sempurna banget. Ibu terima kasih waktunya ya ibu ya. Sama-sama. Ya, Mas. Ya. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud stunting dan kita juga telah mewawancarai ibu yang mempunyai anak dengan kondisi stunting, sekarang saatnya kita mengetahui cara penanganannya. Stunting bisa segera ditangani dengan cepat kok. Menurut Kemenkes RI, melalui buletin stunting, kondisi ini dipengaruhi dari pola asuh dan kualitas pelayanan kesehatan, lingkungan, serta ketahanan pangan. Penanganan pertama ketika anak stunting yaitu yang pertama, memberikan pola asuh yang tepat. Pola asuh ini meliputi pemberian ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan dan pemberian MPASI hingga anak berusia 2 tahun. Selanjutnya, jenis makanan yang diberikan kepada anak harus mempunyai takaran gizi yang seimbang. Contohnya, umbi-umbian, kacang-kacangan, produk olahan susu, telur, atau sumber protein yang lainnya, seperti sayur dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin A. Yang terakhir, meningkatkan kualitas makanan. Yang terakhir, yaitu meningkatkan kualitas makanan harian yang dikonsumsi oleh anak. Nah, sekarang kita sudah sama-sama tahu kan apa yang dimaksud dengan stunting? Oleh karena itu, kita sebagai remaja Indonesia dan juga generasi penerus bangsa sudah seharusnya berusaha untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Mari kita tunda pernikahan dini dan juga membudayakan banyak literasi tentang apa yang harus dilakukan sebelum hamil, saat hamil, dan juga setelah melahirkan. Salam Gen Remaja.